Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Yudhina Arifin, beliau Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Pak Jem sudah menyelenggarakan acara kita yang sangat urgent dan bermanfaat ini. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita yang hebat, ada Buya Zuhairi Abdullah. Ini Buya Zuhairi ini saya banyak belajar dengan beliau tentang masalah budaya. Bapak Ibu sekalian, di Bapak Ibu kita sama-sama Bapak Ibu tentu paham juga siapa saya sedikit banyaknya. Dulu saya nggak pernah belajar tentang masalah budaya ini, betul-betul awam, nggak ngerti sama sekali. Ketika 2004-2009 saya DPRD Kota Payakumbuh kabur itu tentang masalah budaya ini. Baru 5 tahun ke belakang saya kenal dengan Buya Zuhairi ini, terbuka juga otak ini mengenal tentang masalah budaya. Rupanya memang budaya Minangkabau ini budaya luar biasa. Dan saya rasa budaya Minangkabau ini satu-satunya budaya yang harus kita kembangkan. Dan juga narasumber kita Irwan Malin Basa yang perkabarnya juga dalam proses perjalanan, dan juga Pak Metron juga dalam proses perjalanan. Yang kami hormati Ibu Kabid Warisan Budaya, Ibu Nur Dayanti, beliau juga baru dilantik. Dahulu Kabid ini Pak Primas, nah, beliau pensiun di bulan April ya, Mei, baru kemarin masih angin-angin baru pensiun, digantikan oleh Ibu Nudayanti. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Primas, meskipun beliau sudah pensiun tapi tetap mengabdikan diri di kebudayaan kita. Pada hari ini kapasitas beliau sebagai tim ahli warisan budaya. Saya juga ditemani oleh Bapak Persidangan Bapak Zadi. Ini beliau yang support saya terus. Beliau tahu saya ini orangnya pelupa, jadi beliau ini selalu mengingatkan saya, Pak Ketua, Pak ya boleh, Pak Ketua kesetua boleh. Jadi tanpa beliau buta juga saya jadinya. Ada juga Pak Kasupa Idris yang baju merah, tapi bukan PGI ya, kebetulan pakai baju merah. Ada juga Pak Noval, pemerhati transparansi, beliau Ketua KI 2 Prode Sumatera Barat selama ini. Sekarang ini lagi konsen tentang masalah transparansi publik. Rombongan saya cukup banyak. Dan tentunya yang saya hormati dan muliakan para nenek mama ambo, alim ulama, cadia pandai, butuh ganduang, para tokoh masyarakat, pemuda, hadirin hadirat yang hadir dalam acara BIMTEK kita pada malam ini. BIMTEK kita ini diselenggarakan rencana 4 bulan. Ini yang kata pertama, dan insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan juga ada BIMTEK kedua, ketiga, dan keempat, tapi tentu pesertanya berbeda-beda. Tapi semua adalah warga Payakumbuh. Sesungguhnya BIMTEK ini bukan kali ini di tahun 2024, 2022 juga kita selenggarakan, 2023 juga kita selenggarakan. Yang uniknya Bapak Ibu sekalian, BIMTEK Nenek Mama ini hanya berlaku dan hanya diadakan di Kota Payakumbuh dan di Payakumbuh Kota. Dari 19 kota kabupaten di Payakumbuh dan di Payakumbuh Kota. 3 tahun berturut-turut kita adakan. Nah, artinya tentu harus ada impasnya untuk pemerintah kita terhadap BIMTEK ini. Selaku pemegang tampuk kekuasaan adat dan selaku tokoh masyarakat, bodoh gandong dan sebagainya, itu kita lebih dahulu selangkah daripada daerah-daerah tetangga kita. Karena hampir seluruhnya mama kita, Bapak sekalian, pernah ikut BIMTEK ini. Di Kota Payakumbuh itu ada 10 negari. Pengurus sekarang sudah pernah ikut itu semua. Bahkan kita banyak berdiskusi tentang masalah adat, diskusi tentang masalah hakim adat, banyak diskusi-diskusi yang telah kita telah. Dan itu bukan waktu yang cukup panjang. Secara sumber daya manusia, tentu kita lebih unggul dari kota kabupaten lain yang ada di Sumatera Barat.
Untuk itu kami berharap tentunya peran ini Mama Ambo, para Gando Ambo, para tokoh masyarakat ini bisa kita aplikasikan nanti di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita mencoba concern tentang masalah ini, Bapak Ibu sekalian? Karena memang seperti mana seperti oleh Pak Jem itu, hari-hari kita ini selalu disibukkan dengan sesuatu yang selama ini nggak pernah kita bayangkan. Tahun 90 kita masih ingat bagaimana kita hidup ya, masih tergantung dengan tetangga, hidup masih tergantung dengan orang sekitar kita. Tapi pada hari ini kita bisa hidup nafsi-nafsi, tanpa tetangga pun kita bisa mengakses berita. Di Amerika, Eropa, Timur Tengah itu dekat, nggak jauh dari tempat kita duduk, sangat dekat. Kita bisa melihat bagaimana jamaah haji kita yang pada hari ini sudah nyampe di Mekah atau Madinah secara online, tanpa harus membawa televisi yang gede itu. Kita bisa menyaksikan bagaimana anak kita mungkin kuliah di luar negeri atau di berbagai provinsi online, melihat sekelilingnya juga seperti apa dindingnya, belakangnya, kiri kanan, siapa temannya dan sebagainya. Begitu dekat dunia ini, begitu canggih Bapak Ibu sekalian. Yang tahun 90 mungkin tidak pernah kita bayangkan secanggih ini teknologi yang ada. Ini jaraknya cuma dekat. 10 tahun silam nggak seperti ini. Bisa kita bayangkan ke depan, 10 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Saya pada hari ini umur 50, berarti umur 60 tahun ke depan. Seperti apa teknologi digital yang merajai dunia ini. Jadi Bapak-Bapak Ambo, peran Mama Ambo, pelaku nama cerita pandai bisa kita bayangkan ya, 10 tahun ke depan itu generasi kita seperti apa itu. Pada hari ini kita berkumpul, kemarin baru lebaran banyak alumni kita datang. Ada namanya alumni SMA ini, SMA itu dan sebagainya. Puluhan tahun nggak pernah bertemu, ujungnya bertemu. Dalam bayangan mimpi mungkin kita ketemu itu ada pelukan, cipika-cipiki, bercerita, berkisah tentang masalah ini dan itu sebagainya. Tapi ketika bertemu, paling cuma sekedar guyon sebentar, habis itu sibuk dengan handphone masing-masing. Begitu handphone itu betul-betul melengahkan lingkungan kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan teknologi yang tinggi pada hari ini, antara hak dengan yang batil itu cuma jarak yang dekat. Antara hak dengan yang benar itu juga jarak yang dekat. Benar pada hari ini itu bisa diputarbalikkan menjadi salah. Salah pada hari ini bisa diputarbalikkan menjadi benar. Nah, begitu teknologi tinggi pada hari ini. Jadi kalau kita nggak punya filter, Bapak Ibu sekalian, ketika saya ngomong pada hari ini, bisa jadi besok keluar berita, ya, Supardi ini, Supardi ini itu dan sebagainya. Diputarbalikkan pembacaan saya pada hari ini. Dengan teknologi yang canggih, dia bisa merekam jejak digital, tapi sudah diblok-blokkan kemana-mana. Bagi orang awam ketika mendengar, oh betul, ini BB-nya adanya, ini barang buktinya ini, padahal sudah diputarbalikkan kemana-mana. Begitu teknologi canggih pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang terjadi fenomena. Maka saya rasa patut rasanya kita mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang sudah menyelenggarakan BIMTEK kita pada hari ini. Supaya jangan takut, tepuk tangan dulu untuk Dinas Kebudayaan kita. Jadi tadi nggak pernah bertepuk tangan ya Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu nih, apakah belum makan atau kenyang betul nih, atau sedang ngantuk nih Pak Jan. Bapak sekalian, izinkan saya sedikit membuka data tentang masalah perkembangan yang ada di Sumatera Barat khususnya. Saya mulai mungkin dari pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Secara data, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, Bapak Ibu sekalian, ya, itu Sumatera Barat itu nomor 5 dari 10 provinsi yang ada di Sumatera. Ya. Nomor 5. Artinya kita tuh di atas dari Aceh, di atas dari Riau, di atas dari Lampung, di atas dari Jambi. Nah, kalau dahulu tahun 80-an 90 kita tuh merajai pertumbuhan ekonomi kita di Sumatera. Itu bisa dibuktikan dengan transaksi keuangan yang paling tinggi di Sumatera itu adalah Sumatera Barat. Dicontohkan dengan Bukit Tinggi dan Padang. Aur Kuning itu adalah pusat pertukaran uang terbesar setelah Tanah Abang. Bahkan nggak terlalu banyak jumlah perbandingannya dengan Tanah Abang. Padang juga seperti itu. Nah, satu persatu alat pertukaran uang ini itu sudah ketinggalan.
Aukuni sekarang sudah ditinggalkan oleh para pembelinya. Dahulu orang Medan datang ke Aukuni yang beli barang, orang Pekanbaru Riau beli barang, orang Lampung Jambi beli barang ke Aukuni yang ke Padang. Sekarang tak laku lagi. Bahkan orang Payakumbuh sendiri, orang Pangkalan, orang Peti itu beli barang tak ke Payakumbuh, tapi lebih dekat ke Pekanbaru. Sehingga pertukaran uang, perputaran uang di Sumatera Barat ini semakin hari semakin lemah. Ditambah lagi dengan karakteristik orang Jawa Minangkabau, Bapak Ibu sekalian, ini karakteristiknya adalah materialis. Istilahnya itu kalau tidak foto kehidupan gua kecil rumah gua susah diterima. Kau juga boleh foto meskipun utang-utang dan sebagainya. Kalau tidak punya oda, limo nawat di molodanya. Kau-kawan. Sehingga beban ekonomi kita semakin hari semakin berat. Sehingga pertukaran uang semakin hari juga semakin sempit, ditandai dengan setiap hari para lesing-lesing di Sumatera Barat itu hidup menjamur makmur. Termasuk juga Payakumbuh. Di Payakumbuh itu Bapak Ibu sekalian, itu dana dari lesing aja satu hari itu diserapnya hampir 10 miliar ke Jakarta. Lesing kan, ada namanya Adira, apalagi banyak ya. Di Payakumbuh itu satu hari itu minimal itu 10 miliar dana yang diserap dari masyarakat dan itu dibawa ke Jakarta. Sehingga pertukaran atau perputaran uang di Payakumbuh itu semakin hari semakin kecil. Ditambah dengan pembangunan kita juga semakin hari juga semakin ketek anggaran pembangunannya, sempit. Jumlah penduduk semakin hari semakin banyak, sementara perputaran uang di Payakumbuh semakin hari semakin sedikit. Sehingga itulah yang menimbulkan beberapa kekhawatiran kita setelah ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dari segi pengangguran ini bisa kita juga lihat bahwasanya itu Sumatera Barat termasuk tinggi, 5,9% di Sumatera Barat ya, 5,9%. Nah, Payakumbuh itu nomor 3 tertinggi di Sumatera Barat. Dari 19 kota kabupaten kita nomor 3 tertinggi. Penduduk kita ini 140.000 jiwa. Dari 140.000 jiwa ini Bapak Ibu sekalian, itu termasuk anak-anak itu. Jadi kalau kakak tentu dibagi 3 dari 140 tadi itu. Kalau kakak kita pasti sekitar 60 kakak lah, ya. 60 kakak. Tapi satu kakak itu ada suami, ada istri, dan anak 2 dan sebagainya. Sekitar 60 kakak yang hidup di kota Payakumbuh. Dan kita nomor 3 ranking tertinggi 3 kota di Sumatera Barat. Luar biasa juga tingkat pengangguran kita. Tapi dari sisi pendidikan yang tamat SMA dan SLTA atau SMK kita nomor 1 Payakumbuh. Artinya dari sisi pendidikan kita maju. Kalah Padang, kalah Bukit Tinggi. Ya. Ini tingkat tamatan SMA ya, kita nomor 1. Nah ini kan paradok ini. Artinya tingkat pendidikan tamat pendidikan SMA di Payakumbuh tinggi, tapi tingkat pengangguran kita juga tinggi. Bisa kita simpulkan bahwasanya angka pengangguran penyumbang terbesar di Payakumbuh itu adalah tamatan-tamatan SMA atau SMK. Ini bukan tamatan SD, tapi tamatan SMA. Itu tamatan produktif semua. Tamatan SMK itu tamatan produktif semua. Secara intelijensia itu mereka sudah punya wawasan yang cukup bagus, tapi sayang mereka tidak punya jiwa entrepreneur sehingga lebih baik menganggur ketimbang bekerja. Maka Payakumbuh termasuk tertinggi angka penganggurannya di Sumatera Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini fenomena yang harus kita coba telaah secara bersama-sama. Ini bukan persoalan tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab gubernur atau wali kota atau bupati, tapi ini adalah tanggung jawab kita secara bersama-sama. Apa persoalan yang terjadi pada hari ini? Kalau kita lihat ya, ini partisipasi masyarakat kita, partisipasi sekarang nomor 2 ya. Ya nomor 2 sekarang. Nomor 2 tertinggi, bukan nomor 1 ya, nomor 2 tertinggi. Tapi tingkat pengangguran kita luar biasa cukup banyak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini fenomena yang terjadi, ini data ya, data. Saking banyaknya pengangguran kita di Payakumbuh, maka ini juga meningkat terhadap tingkat kriminalitas di kota Payakumbuh. Pengguna nafsa saja di Sumatera Barat itu Payakumbuh cukup tertinggi.
Nah ini yang lebih mengkhawatirkan lagi Bapak Ibu sekalian, secara data ini kan LGBT nih, ya. Kita berbicara tentang LGBT, ya. Di LGBT di tahun 2020-2023 ini cukup luar biasa, ya. Ada 338 yang terdata, atau 350 di tahun 2022. Ini yang mengaku LGBT. Yang nggak mengaku LGBT kalikan 10. Sebuah lembaga LSM 1 tahun yang silam, teman-teman juga PKU anak kita juga yang mengadakan konseling di salah satu SMK yang ada di kota PKU, di salah satu SMK ya. Mereka mengadakan semacam konseling ya, terhadap siswa-siswa yang ada di situ. Rata-rata ditemukan di situ angka LGBT 10 orang per kelas. Itu diakui oleh anak kita. Diakui 10 orang per kelas. Itu SMK yang ada di kota PKU. Nah, yang kalian sebenarnya angka fiktif ini kecil kali ini. Kalau kita kembangkan lagi Bapak Ibu sekalian, itu angkanya ribuan LGBT yang ada di kota PKU kita ini. Kota yang kita cintai, Bapak Pak tadi itu ada yang bisa disalah asal kita pulang. Belum lagi tingkat kriminalitas, maling, ya, dan sebagainya. Nah ini semua ya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang penyebab faktor terbesar itu adalah tingginya angka pengangguran kita di Payakumbuh. Anak muda kita ini kan tamat SMA ini kebutuhan juga tinggi nih. Apalagi kalau sempat jam merokok, apalagi kalau dia sempat bermain ini dan sebagainya. Pemasukan tidak ada, orang tua juga tidak mampu. Ujung-ujungnya adalah mencoba mencari alternatif lain bisa mendapatkan uang sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi. Nah, alternatif itulah yang mereka jajakan. Bisa menjual narkoba, bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan cemas, ya. Bahwasanya setinggi-tinggi angka yang ada di kota PKU juga diiringi dengan kota-kota yang lain. Jadi kota-kota Sumatera juga tinggi juga, tapi kita nomor 1. Ini persoalan Sumatera Barat sesungguhnya. Tidak hanya PKU. Persoalannya adalah persoalan Sumatera Barat. Hanya saja Payakumbuh itu adalah kota perlintasan. Persoalannya adalah kota perlintasan. Di Payakumbuh, Pasaman ini Bapak Ibu sekalian itu benar-benar yang bersama. Bisa kita lihat di berita hampir sama lah. Besok kedua berita tertangkap gembong narkoba melalui Pasaman. Hampir kita coba lihat di berita ya. Karena juga gembong narkoba melewati 50 kota Payakumbuh. Ya. Tapi dari sekian banyak lintasan narkoba, dari 10 yang lewat, yang tertangkap cuma 1 atau 2. Bisa enggak? Bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, pengguna narkoba di pedesaan itu Sumatera Barat nomor 1. Sumbar itu nomor 1, kalah DKI, kalah Jawa. Kita tuh nomor 1 Sumatera Barat. Nah ini kan sebuah hal yang harus kita ketahui secara bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Banyak fenomena yang harus kita tangkap. Nah, tadi juga kita sampaikan Bapak Ibu sekalian di berbagai kesempatan juga saya ini juga sampaikan bahwasanya kita tidak hanya punya persoalan seperti ini. Ke depan persoalan kita juga akan kompleks. Ya. Di sebuah berita saya di sebuah medsos saya juga pernah dibully ya. Nah, dibully katanya ketua DPRD ini anti jalan tol. Ya ada terpotong kalimatnya. Bukan anti jalan tol, saya termasuk orang yang pertama yang menyuarakan jalan tol dan kita pasang badan untuk jalan tol itu. Tapi persoalannya Bapak Ibu sekalian, jangan kita membicarakan efek negatif jalan tol. Setiap pembangunan pasti punya efek negatif, pasti. Nah kita lupa kalau jalan tol itu wajib. Kalau tidak ada jalan tol, kita pastikan Sumatera Barat ini akan hancur. Karena orang dari Jambi, dari Bengkulu membawa barang-barang galenya ke Pekanbaru atau ke Batam, pasti lewat jalan tol. Kita masih lewat sampai loh kan. Nah kalau 9 jalan terbentar, tanggal Sarti pecah 52. Transportasi kita mahal, rugi kita.
Orang jalan lurus, di bawah batang sekali. Kita enggak. Maka jalan tol itu adalah sebuah keharusan bagi kita. Tapi nanti itu harus kita pikir juga efek negatifnya. Bapak Ibu sekalian, karena kota Payakumbuh itu adalah kota perlintasan, tempat persinggahan, maka hiduplah kuliner-kuliner kita. Kuliner Sumatera Barat itu hidup dengan sendirinya tanpa sentuhan pemerintah kota Payakumbuh. Itu saya pastikan. Bisa kita cek nanti berapa APBD kota Payakumbuh yang dialokasikan untuk pembinaan UMKM. Mereka tumbuh dengan sendirinya. Apa artinya? Memang Payakumbuh ini mempunyai ciri khas masyarakatnya, mandiri. Dia bisa tumbuh dengan sendirinya, hebat. Kalah Bukit Tinggi. Bahkan orang Bukit Tinggi kalau pengen kuliner, dia makan-makan malam pasti dia ke Payakumbuh. Terkenal Payakumbuh itu. UMKM-nya juga hidup. Tapi andai kan nanti jalan tol itu sudah selesai, apakah kuliner kita Payakumbuh masih hidup? Apakah UMKM kita akan masih berkembang? Ini pertanyaan harus kita diskusikan secara bersama-sama. Di berbagai contoh bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya, ya, Pantura putus, ya, CP PPD sejumlah kios di sebelah itu tergerus tol Pujimi. Dampak pembangunan jalan tol pasar grosir tol sepi. Baru lagi di Palembang juga ada beritanya, tutup semua, dijual dengan harga murah dan lain sebagainya. Itu pengaruh salah satu jalan tol. Ada jawaban ketika itu. Nggak bisa Pak kita berjual di rest area apa? Emang rest area itu berapa sih? Bud yang bisa ditampilkan situ paling 10, belum banyak 20. Sementara kuliner kita ratusan, UMKM kita ratusan, mana muat? Belum lagi kalau tol, kalau rest area itu juga mahal sewanya. Nggak bisa sewa kaki lima seperti yang di pasar Payakumbuh itu. Cukup dengan 1.000-2.000 kita bisa berjualan di situ. Nggak bisa. Kalau seandainya nanti pasar Payakumbuh sepi, kuliner kita mati, UMKM kita mati, pertanyaan kita adalah apakah itu akan menambah angka pengangguran atau mengurangi angka pengangguran? Kita pasti jawabnya adalah menambah angka pengangguran. Bapak sekalian, itu persoalan kita. Bahkan tidak pernah kita bicarakan sama sekali. Ini mohon maaf juga Pak Jen, kita di provinsi juga nggak pernah ngomong juga tentang masalah ini. Hampir seluruh kota kabupaten nggak pernah ngomong tentang masalah pengaruh negatif jalan tol. Harus kita bicarakan, harus kita diskusikan. Nah, apakah ada solusinya? Pasti ada solusi. Ini hanya satu persoalan dari sekian banyak persoalan yang ada di Payakumbuh. Ada solusi yang harus kita terbitkan dan kita sepakati secara bersama-sama. Makanya dari awal lagi, saya sudah 15 tahun di DPRD provinsi. Dari awal, saya sudah bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan. Saya sudah bekerjasama dengan Taman Budaya, Dinas Kebudayaan. Salah satu moto yang kita pakai itu adalah kita mau menjadikan Payakumbuh sebagai kota festival budaya dunia. Payakumbuh yang selama ini kita kenal sebagai kota transit akan kita jadikan menjadi kota tujuan, nggak lagi sebagai kota transit. Apa contohnya? Banyuwangi, salah satunya. Banyuwangi itu Bapak Ibu sekalian, saya 2006 di DPRD provinsi mau ke Banyuwangi, lalu dicegah oleh kawan-kawan. Nah, ke Banyuwangi itu, bawa Pak Wali. Saya dengan Pak Des ketika itu mau ke Banyuwangi. Kenapa? Banyuwangi itu kota santet, dukun banyak, dukun pulang dukun. Oh betul. 2006 itu mau ke sana Banyuwangi itu sepi, banyak dukun di situ. Tadi dicegah tuh Pak Jen. Tapi pada hari ini Bapak Ibu sekalian coba digawas di Google itu. Banyuwangi adalah kota terhebat di Indonesia. Dia pencetus kota digital pertama. Setiap minggu dia selalu mengadakan festival dunia. Bahkan Pacu Tenggele itu diduniakan itu ditonton oleh ribuan negara-negara yang ada. Pacu Kalua, ya, dia festival tradisi aja Pak Jen. Tapi diminati oleh orang Eropa, diminati oleh orang Cina, diminati oleh orang Jepang. Hadir mereka itu. Dan mereka tidak menggunakan anggaran APBD 1% pun untuk bikin festivalnya ini. Sehingga apa? Muncul hotel-hotel di Banyuwangi ini. Hidup UMKM. Jika perputaran uang di Banyuwangi itu luar biasa mengalahkan Surabaya. Sekarang dia punya pelabuhan sendiri.
pelabuhan internasional. Kalau sampai pelabuhan Ngurah Rai Bali itu, maka transit pesawatnya ada di Banyuwangi, bukan di Surabaya. Dia termasuk kabupaten tersibuk sekarang di Asia Tenggara. 2006 dia masih dikenal sebagai kota keindustri, kota santai. Kenapa bisa Bali seperti itu? Karena kepala daerah yang punya wawasan, kepala daerah yang punya gagasan, kepala daerah punya ide. Kalau kepala daerah tidak punya ide, kepala daerah tidak punya gagasan, saya pastikan daerah dipimpinnya akan mati. Karena tantangan kita itu semakin besar, bukan semakin kecil. Jadi Pak Cik bilang, belum lagi era digital. Belum lagi era digital, itu lebih bahaya lagi Bapak Ibu sekalian. Jalan tol ini salah satu yang harus kita jadikan sebagai instrumen positif untuk memudahkan transportasi menuju ke Payakumbuh. Kalau kita sepakat Payakumbuh kita jadikan sebagai kota festival budaya dunia. Ada lagi pertanyaan, kok banyak orang datang kembali Payakumbuh dan teranjang tentang Payakumbuh enggak? Kalau ada yang sebagainya, itu buah yang bodoh itu. Bapak-bapak sekalian, Bali sekarang salah satu tujuan kotanya itu tidak lagi destinasi wisata, bukan lagi laut, ya. Tapi yang dijualnya itu adalah budayanya. Dia bikin kampung hebat, kampung sehat, kampung kampung indah, ditonton oleh berbagai negara. Bahkan tari kecaknya pun setiap hari bosan juga kita nonton. Itu setiap hari pula itu antri orang beli tiketnya dari kecaknya itu. Dan kemudian kita nonton masih tonton juga lagi. Dari budaya yang dia jual itu dia mendapat omset miliaran tiap hari. Bapak Kamai dan sebagainya itu ditonton ke dunia. Jogja juga seperti itu, yang kita kenal dengan kuliner malam Malioboro. Sekarang tidak ada lagi kuliner Malioboro, udah hapus itu, udah kosong. Jogja nggak lagi berbicara tentang masalah kuliner, tapi Jogja bicara tentang masalah budaya. Makanya tiap hari selalu diadakan festival budaya Malioboro, festival budaya Borobudur. Tiap hari. Dan tiap hari pula orang-orang luar datang ke Jogja. Hidup ekonomi orang Jogja itu apa sekalian. Apakah Payakumbuh tidak mampu seperti itu? Bisa. Kenapa tidak bisa? Kita sudah mengawalinya jauh sebelum ini. Jangan buka Bapak sekalian bilang udah kampanye besok berkada Bapak. Enggak. Jauh sebelum berkada saya sudah lakukan ini. 15 tahun yang silam kita juga melakukan ini. Bekerja sama dengan dinas kebudayaan. Ini salah satu dinas yang saya favoritkan ini. Dinas kebudayaan ini. Tepuk tangan dulu nih. Bapak Ibu sekalian, ini mama kita juga melakukan kita di sini. Banyak kesenian-kesenian kita yang luar biasa. Yang anak-anak muda kita ini nggak lagi kenal dengan kesenian kita. Itu kita tampilkan di Payakumbuh. Ada namanya kesenian nolak. Tahu Bapak Ibu sekalian? Para tua tahu? Nolak ini kesenian sebuah lagu atau syair. Syair rindu tentang kematian seorang anak gadis yang dia cintai. Tapi dengan gaya yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita tampilkan kemarin di Payakumbuh, ya, hadir orang-orang luar negeri menangi, padahal tentunya bahasa orang. Tapi dia mencari musik tadi itu tanpa rantahnya orang negeri itu. Ya. Nolak. Ya. Ada lagi serompak. Itu ibu serompak. Nah, ini yang kita nggak tahu serompak lagi ini. Gimana ceritanya? Bapak-Ibu sekalian, kita tampilkan serompak yang jaga juga kemarin itu. Bapak-Ibu sekalian, bergidik itu. Yang hadir itu orang India, orang Thailand, orang apa lagi ya? Inggris, Jerman. Banyak orang luar negeri itu datang bergidik kepada serompak itu kalau tiba Jawa kok kesenian menarik manggai anak tadi ada betul ya? Iya si Hyundai. Kalau Jawa Jawa si Hyundai. Serompak harus sekalian. Itu luar biasa. Ada mistisnya di situ. Diminati. Diulang-ulang tadi orang-orang itu. Sayang kita nggak tahu lagi kesenian kita serompak. Ada telempong batu. Kalau telempong kita sudah pernah lihat ya. Telempong batu, keren. Itu cuma ada di Payakumbuh. Ada besi coba, ini tahu apa yang sekarang besi coba? Sudah punah Pak.
kemarin saya hidup itu, saya bantu jualannya itu. Dan ratusan kali bikin surat ke bupati minta bantu alat sejauh apa namanya biar apa kecapi, nggak pernah dapat. Ngadu dia ke saya jam 8 malam ya, jam 8.30 selalu saya beli. Saya pesan ke isi perpanjang, bawa pagi sekali kembali, siap kan? Dan pun sudah bupati banyak minta kecapi dah, karena dia lah satu-satunya guru ya bahasa Jombang yang tinggal. Kalau meninggal ya habis Jombang. Belum lagi Randai, belum lagi Saluang, banyak di Bali itu kan trikocak sih harus sekalian. Tak sih mainnya kan. Sampai kita silap punya loh. Kita banyak puluhan kesenian kita yang sesungguhnya itu bisa kita jual ke luar negeri yang nggak pernah lagi kita tampilkan. Bahkan kita sendiri pun jangan tahu, kenal pun nama tak lagi. Itu kita hidupkan. Tiap tahun Dinas Kebudayaan selalu bikin acara seperti itu di Kota Payakumbuh. Dan setiap hari pula kita promosikan. Saya nggak ada, banyak yang nggak hadir. Sebentar lagi Pak bikin silat Nusantara. Ada lagi besok itu ada lagi lagu Gamai. Bapak sekalian tahu Gamai kan? Dulu Payakumbuh itu Raja Gamai ini punah kan? Saya lagi yang mendirikan Gamai itu. Sekarang Padang sudah menjamur Gamai itu. Saya bikin Gamai di Padang itu, saya bina dulu mesin-mesin Jerman di Padang itu. Alhamdulillah sekarang hidup, Payakumbuh juga hidup. Dan kami mudah pula Gamai itu. Besok kita bikin, Dinas Kebudayaan bikin festival Gamai juga di Kota Payakumbuh. Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Hanya saja kita lupa. Belum lagi makanan tradisi kita. Banyak makanan tradisi kita itu sudah kita gerus, kita masukkan ke dapur, nggak pernah kita keluarkan lagi. Ada batiar, ada gelamai, ada kipah, ada pindik di timur. Itu merupakan makanan luar biasa enaknya. Lebih syukur kita beli KFC, Bakri, Ipo, sebagainya. Padahal makanan kita ini adalah makanan luar biasa. Saya didatangkan oleh tamu dari negara Turki. Ada 6 orang pejabat Turki datang ke Payakumbuh, saya terima di Agam Tua. Dia bilang, Pak, terjemahnya, orang Turki ini jarang ke Indonesia. Kenapa? Lidah Turki ini nggak cocok dengan makanan Indonesia. Kita sudah coba makanan Melayu dan coba makanan Minang, nggak pernah cocok. Makanya orang Turki ini malah datang ke Indonesia. Itu katanya. Betul itu Pak, betul. Saya suruh orang bikin goreng tongkang. Dia goreng pisang aja. Acibo lupa. Mencari goreng tongkang pisang itu akan buat ini kan. Ancak Pak Cibo kan cie selagi hangat. Itu bahasa terjemahan mana? Awas kayak banyak syarat lebar aja Pak sekalian. Ketika udah coba cie lama, makan dua lama sampai piring yang seharusnya bagi 3 makan sedap. 6 piring habis ditandain orang Turki tadi. Cuma dengan goreng tongkang. Goreng tongkang. Apalagi pidi yang kita ketengahkan. Apalagi kelapa yang kita tengahkan. Luar biasa sesungguhnya kekayaan yang ada di Kota Payakumbuh ini. Ini yang nggak pernah kita jual. Kita nggak pede, nggak percaya diri dengan kekuatan kita sendiri. Daerah lain bisa, kita nggak mampu. Kita kehabisan ide, sehingga kita nggak punya keberanian. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sebuah, kalau saya nanti berhasil, saya tamat dari DPRD, nggak jadi wali kota pun nggak apa, tapi saya puas sampai mati. Kalau saya proyek satu ini berhasil besok, ini proyek yang juga digagas oleh Dinas Kebudayaan tentang masalah main yang disampaikan oleh Pak Cep tadi. Main, tahu soal main kan? Main itu Bapak Ibu sekalian, main here itu kita sudah tulis ini, sudah tahun yang kemarin. Itu di bawah menhir itu adalah tengkorak. Di kalau itu namanya batu nisan. Orang siswa menhir tinggi-tinggi.
Bahkan orang Maya sendiri banyak yang tahu bahwasanya di bawah Maya itu ada tengkorak. Nah, di tahun 2005 sudah diadakan ekskavasi oleh BRIN, dulu namanya LIPI. Di bawah tengkorak tersebut ada 7 tengkorak itu dibuat oleh UGM. 85 ya, 85 apa ya? 85. 1985 oleh UGM dan LIPI dibongkar menhir tadi itu, di bawah tengkorak yang ada itu 7 tengkorak di UGM. Nyampe di UGM diadakanlah itu carbon dating, ditemukan bahwa tengkorak itu berusia sekitar 30 sampai 50 tahun usianya. Dan ada perempuan dan juga ada laki-laki. Cuma UGM tidak mampu mengidentifikasi di abad berapa tengkorak itu hidup. Nah, tengkorak itu ada ribuan di menhir. Berarti ada ribuan pula yang dimakamkan di situ. Nah, kemarin Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berapa Pak? Kita ke UGM Maret ya, tahun kemarin misalnya ya, kita ke UGM langsung saya ke lapor kedokteran, ketemu dengan direktur lapor kedokteran UGM, saya minta keluarkan itu tengkoraknya, dikeluarkan tengkoraknya, dilihat tengkorak main itu. Dan hati waktu tujuh ikut dan moyang orang siswa dia. Saya bilang kepada mereka itu, Pak, andaikan itu dapat selesaikan, itu tengkorak nanti kalau itu Pak bisa mati. Tidak ada lemari saja, tengkorak tadi itu kan, atau tanah di tanah buka, atau lemari kan. Saya minta ini diadakan penelitian. Maka kita kerjasama dengan BRIN, kerjasama dengan UNESCO, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akhirnya tengkorak tadi itu hari ini sudah dibawa ke Australia untuk diadakan carbon dating, untuk bisa mengetahui di abad berapa tengkorak main itu hidup. Dan carbon dating Bapak sekalian kita bisa lihat ini dari laporan dari Australia, ya ada 12-13 item proses carbon datingnya. Nah kemarin tinggal lagi proses yang terakhir 12 ya, dating. Datingnya belum selesai, sisanya sudah selesai, belum selesai atas. Tinggal lagi dating sama data analisis. Kita doakan di bulan besok keluar hasil datingnya, sehingga kita tahu di awal berapa tengkorak main itu hidup sesuai. Nah, saya ingin berkisahkan kepada ibu sekalian adalah, kalau kita browsing di Google, itu main itu di abad, ada yang bilang abad 8.000, ada yang bilang abad 6.000 tahun sebelum Masehi. Kita tahu aja lah, tengkorak main itu berusia 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu permudah. 4.000 tahun sebelum Masehi, usia tengkorak yang dimain. Berarti peradaban Maya itu sudah ada kota besar di Maya itu 4.000 tahun sebelum Masehi. Lah kota besar Maya itu peradaban 4.000 tahun sebelum Masehi ini. Nabi Nuh itu 5.000 tahun sebelum Masehi. Artinya peradaban Maya itu pasca Nabi Nuh. Nabi Nuh kan seluruhnya hancur peradaban, kecuali di atas kapal. Binatang mati, manusia mati, kecuali di atas kapal. Itu 5.000 tahun sebelum Masehi kejadiannya. Artinya jaraknya sekitar 500 sebelum Masehi, peradaban Maya sudah ada. Kita sudah punya peradaban pasca Nabi Nuh. Dibohong sejarah sebagainya. Nah, tahun 2005 juga diadakan ekskavasi di Damun-Damun. Damun-Damun, sekali kan ada juga menhir itu. Kita kalau pengen Damun kan ada juga batu menhir sana itu kan. Tahun 2005 Pak Jeb diadakan ekskavasi oleh BRIN, dibongkar. Ada 3 tengkorak menhir di situ dibongkar. Di situ diadakan carbon dating. Di Damun-Damun itu ditemukan di abad pertama kehidupannya. Abad pertama. Damun-Damun. Jadi antara Maya dan Damun itu jauh betul jarak peradabannya. Damun-Damun itu di abad pertama. Yang anehnya Bapak sekalian di Damun-Damun itu, di abad pertama itu tengkorak sudah menghadap kiblat dan pakai lahan. Islam belum masuk loh. Itu tengkorak sudah menghadap kiblat dan pakai lahan. Artinya bisa jadi Zabur sudah masuk ketika itu, atau Taurat sudah masuk, atau Injil sudah masuk. Injil belum ya, ya. Taurat dan Zabur lah sudah masuk. Jadi kalau sejarah kita pelajari Islam masuk dari bujar sebagainya itu, ini nanti akan buktikan sejarah.
Ini nggak bisa dibantah, ini peradaban. Artinya apa, Bos sekalian? Ada sebuah misteri yang tersimpan di Mae. Kita kemudian juga bekerjasama dengan WNP kemarin. WNP sedang melakukan penelitian geografi di situ. Ditemukan di studio di Mae itu dahulu kala terjadi gunung Merapi meletus di Mae. Jauh sebelum Danau Toba. Dan semua juga fosil-fosil laut di daerah-daerah kita. Dan bisa dipastikan peradaban Mae itu bukan berasal dari sungai, tapi dari laut. Pokoknya mungkin, ya, sejarawan mengatakan, para ahli mengatakan, dulu kita ada laut. Laut, baik foto laut. Mae itu pulau. Maka peradaban itu dari kapal, laut, ke pulau. Itu penelitian WFP. Kesimpulan Bapak sekalian, dari kegiatan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan tentang masalah Mae ini, kita pastikan ini akan menjadi sebuah terobosan yang luar biasa yang akan mengoncangkan dunia, tidak hanya Indonesia tapi dunia. Dan kita ingin jadikan Mae itu sebagai pariwisata khususnya apa? Para arkeolog, para peneliti berkumpul di Mae itu. Para arkeolog dunia, para peneliti dunia akan berkumpul di Mae itu untuk melakukan peneliti lanjutnya. Ribuan makam ada di Mae. Pertanyaan kita sederhana, itu makam, terus kotanya di mana? Nah, tertarik itu teman-teman. Yang kita lihat itu makam bagus. Terus kotanya di mana dulu? Di mana tempat tinggalnya? Dan itu akan menarik para sejarawan, itu akan menarik para ahli-ahli dunia untuk mengadakan penelitian lebih lanjut di Mae itu. Ribuan para peneliti dunia akan datang ke Mae. Ribuan para peneliti dunia akan berdiskusi tentang masalah Mae. Imbasnya apa? Imbas positifnya adalah Payakumbuh. Rami Payakumbuh dengan para peneliti-peneliti arkeolog. Setiap hari akan datang orang Arab, Mesir, orang Eropa, orang Amerika, para mahasiswa akan datang ke Mae ke Payakumbuh hanya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah misteri Mae ini. Ini akan mengguncangkan dunia. Kalau itu terjadi Bapak Ibu sekalian, saya pastikan Payakumbuh tidak lagi sebagai kota transit, tapi sudah menjadi kota tujuan. Itulah harapan kita ke depan. Itulah mimpi kita. Bukankah kenyataan hari ini adalah mimpi kita kemarin? Nah, kita bermimpi besok Payakumbuh akan maju dengan mandiri untuk kita jadikan sebagai kota tujuan, tak lagi menjadi kota transit. Mimpi kita ini tentu harus kita wujudkan secara bersama-sama. Karena kita tidak ingin Bapak Ibu sekalian ke depan kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Kita tidak ingin meninggalkan generasi yang pengangguran. Kita tak ingin meninggalkan generasi kita yang LGBT, yang kuat nafsanya. Jangan tinggalkan generasi lemah sepeninggal kamu. Itu pesan dari agama kita sendiri. Dan Allah tidak akan berubah nasib kau sebelum kau itu berubah nasibnya sendiri. Nasib kita di tangan kita. Makanya ke depan tentu perlu kerjasama kita secara bersama-sama Bapak sekalian mewujudkan mimpi-mimpi indah kita ini. Mudah-mudahan Allah akan selalu berbaik kita semua. Dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kita buka bimtek peningkatan kapasitas pemangku kebudayaan kota Payakumbuh angkatan pertama ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.